Aku adalah nasihat, pertimbangan, pengertian, dan kekuatan. Aku berjalan di jalan kebenaran. Aku berjalan di tengah-tengah jalan keadilan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku mengasihi orang yang tekun mencari aku. Aku mengasihi orang yang mendapatkan aku. Karena aku para raja memerintah. Karena aku para pembesar dan bangsawan berkuasa. Karena aku para hakim menetapkan keadilan. Aku adalah nasihat, pertimbangan, pengertian, dan kekuatan. Kuwariskan semuanya ke generasi penerus. Gubahan dari Amsal 8 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan Anda pernah berkata bahwa saya adalah hukum, saya adalah undang-undang, ucapan dan apa-apa yang keluar dari mulut saya harus dikerjakan. Kalau tidak, maka kena sanksi. Mungkin ada, tapi saya percaya bahwa sangat jarang orang berkata seperti itu. Kecuali ia adalah seorang diktator yang sangat kejam. Saudara-saudara, namun bukan seperti itu yang diungkapkan oleh Salomo atau Sulaiman pada masa lalu. Ia mengidentifikasikan diri sebagai aku, dan aku di situ adalah nasihat, pertimbangan, dan pengertian dan kekuatan. Jadi ia bukan menyapa diri sebagai orang yang penuh nasihat, pertimbangan, dan pengertian. Tapi sang aku itu adalah nasihat, sang aku itu pengertian, dan sang aku itu kekuatan. Nah, jika ada seseorang atau ada orang yang memiliki pengertian, pertimbangan, nasihat, dan kekuatan, maka ia mampu berjalan di jalan kebenaran, penuh keadilan. Dan yang ia sebut, yang Salomo sebut bahwa aku mengasihi orang yang mencintai pertimbangan, nasihat, pengertian, dan kekuatan, kebenaran. Ia mencari aku, mencari kebenaran, nasihat, pengertian, yang memiliki atau mendapatkan pengertian dan kekuatan. Nah, semuanya itu menurut Salomo adalah dasar dari para raja memerintah, dasar dari para pembesar dan bangsawan berkuasa, termasuk dasar dari para hakim menetapkan keadilan atau memutuskan perkara, pertimbangan, nasihat, pengertian, dan juga kemampuan atau kekuatan. Dan itu harus ada pada seseorang yang berteladan, pemimpin, atau siapapun dia yang menjadi teladan bagi orang banyak, orang lain. Dan itu juga yang diwariskan ke generasi penerus. Teks ini menunjukkan bahwa nasihat, pertimbangan, dan pengertian lebih berharga dari emas, perak, atau kekayaan apapun juga. Nah, saudara-saudara, dalam kemanusiaan, kalau kita bawa dalam konteks kekinian kita dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, kita menyadari bahwa nasihat, pertimbangan, pengertian, kebenaran, keadilan, kekuatan, dan kemampuan, semuanya itu bukan datang tiba-tiba, tapi melalui proses. Proses yang menjadikan orang memiliki banyak kata, banyak narasi dan orasi yang penuh nasihat, pengertian, dan pertimbangan. Bahkan semuanya itu datang dari proses belajar dan pengalaman hidup dan kehidupan
yang cukup panjang. Nah, kalau itu terjadi, kalau seseorang penuh pengertian, pertimbangan, maka ia tahu persis jalan yang ia tempuh. Dia tahu persis bagaimana memutuskan sesuatu. Itu jugalah yang menurut Salomo ada pada semua orang yang memerintah, berkuasa, dan menetapkan keadilan. Lalu kalau di dalam skala yang kecil pada konteks kekinian kita sehari-hari, apakah itu juga bermanfaat untuk saudara dan saya atau untuk generasi penerus? Saya percaya bahwa itu juga bermanfaat. Setiap orang membutuhkan nasihat, pertimbangan, pengertian, dan kekuatan. Bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana ketika ia berinteraksi dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Sekaligus bagaimana ia memberikan didikan, bimbingan, pendampingan kepada generasi penerus. Sehingga diungkapkan oleh Salomo bahwa mewariskan pertimbangan, pengertian, kekuatan kepada generasi penerus, pada orang-orang yang selanjutnya. Nah, itu pun juga bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang dewasa, orang tua, atau kakek nenek, atau siapapun kita, pemimpin, atau yang memimpin banyak orang. Kita bukan saja mewariskan apa-apa yang ada pada kita kepada generasi penerus. Itu juga benar, itu juga baik kalau kita mewariskan harta benda. Tapi sekaligus bukan itu saja sudah cukup. Yang ada pada generasi penerus bukan sekadar apa yang bisa ia mampu melakukan sesuatu agar bisa bertahan hidup, makan minum dengan kekuatan, dengan otot, dengan hal-hal yang penuh dengan kekerasan atau hal-hal yang penuh dengan sesuatu yang bersifat kasar dan lain yang seperti itu. Tidak seperti itu. Melainkan Amsal mengajari bahwa ada pada diri dia, ada pada diri kita apa itu yang disebut orasi dan narasi edukasi, orasi dan narasi nasihat, pertimbangan, dan pengertian. Dan dengan itu seseorang mampu melangkah dengan benar, bertindak dengan benar, bahkan mengungkapkan pikiran dan bahasa kata dengan baik dan benar, sekaligus mampu membuat pertimbangan terhadap segala sesuatu dengan penuh keadilan dan kebenaran. Nah, itu saya percaya bahwa kalau kita wariskan semuanya itu kepada generasi penerus, maka ia akan tercipta, atau pada masa depan ia tercipta sebagai orang betul-betul penuh hikmat, penuh kebijaksanaan, penuh dengan pengertian dan nasihat. Dan itu bisa dia pakai dalam hidup dan kehidupan dirinya ketika ia berada di mana saja. Ia bisa beradaptasi dengan lingkungan, ia bisa mampu memberikan solusi kepada hal-hal yang ia hadapi, bahkan menjadi teladan bagi orang lain. Seandainya ia menjadi seorang hakim, maka ia pun juga menetapkan, memutuskan sesuatu dan keadilan. Seandainya ia diberi kepercayaan oleh negara, oleh bangsa untuk memerintah, maka ia lakukan itu juga dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan pengertian, dengan pertimbangan dan nasihat yang baik. So, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, mari kita menciptakan generasi akan datang, mewariskan kepada mereka bukan hal-hal yang nampak saja, melainkan berikan mereka nasihat, pertimbangan, pengertian, dan kekuatan. Berikan mereka hal-hal yang memampukan mereka berada di dalam kebenaran dan terus-menerus berada di dalam jalan keadilan. Dan dengan demikian, jika saat ini kita berada dalam lingkungan yang mungkin saja kurang pas, kurang berkenan, tapi pada masa akan datang akan tercipta damai sejahtera, keadilan, dan perdamaian, karena kita sudah tanamkan itu untuk generasi penerus. Aku adalah pengertian, aku adalah nasihat, aku adalah pertimbangan, aku adalah pengertian. Dan bukan saja aku itu, tapi semuanya untuk masa depan,
untuk kita dan untuk generasi selanjutnya. Saudara-saudara, mari kita memohon pada Tuhan sehingga Ia memberikan kepada kita orasi dan narasi nasihat, pertimbangan dan pengertian. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Allah, Allah kami. Jadikan kami sebagai orang-orang yang memiliki banyak kata, banyak kalimat, banyak bahasa yang bersifat nasihat, pertimbangan, dan pengertian, sehingga dalam bahasa itu, bahasa kata itu, sehingga dalam orasi dan narasi seperti itu, kita bisa menciptakan, kami bisa menciptakan generasi penerus dengan hal-hal yang baik dan benar. Kami bisa mewariskan hal-hal itu kepada generasi penerus dan mereka menerimanya dengan sukacita. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Allahku. Kami berdoa. Amin.